Lanjutan bab 1, konsep berpikir kronologis, sinkronik, ruang dan waktu dalam sejarah. Nah, dalam proses kelanjutan ini yang berada di bab 1, perubahan dan berkelanjutan dalam sejarah. Kehidupan manusia senantiasa diwarnai dengan perubahan dan berkelanjutan. Kita lihat contoh yang ada di bawah ini. Ini merupakan contoh ledakan bom atom di Jepang pada tahun 1945. Ketika itu terjadi Perang Dunia Kedua. Nah, di situ Jepang mengalahkan Amerika Serikat blok sekutu. Pada akhirnya Amerika Serikat ini kesal dan marah terhadap Jepang. Kenapa negara besar bisa dikalahkan oleh negara kecil, yaitu Jepang? Oleh sebab itu, pada akhirnya Amerika Serikat sendiri untuk mengalahkan Jepang harus menghancurkan negara Jepang, yaitu terutama dua kota Hiroshima dan Nagasaki. Dan akhirnya Jepang menyerah. Ketika itu Jepang masih berada posisinya di Indonesia. Nah, hal ini terjadi sebuah perubahan. Perubahannya apa? Pertama, menyebabkan kerusakan dan korban jiwa yang banyak, kerusakan material, dan sebagainya. Ya. Korban jiwa beribu-ribu orang, beratus-ratus orang meninggal. Kemudian yang dua, melandai kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik. Kedua, berkelanjutan. Kelanjutannya bagaimana? Mengubah situasi politik di wilayah jajahan Jepang. Seperti Indonesia bisa menjadi negara merdeka, lepas dari negara Jepang. Malaysia juga lepas dari wilayah Jepang. Singapura juga begitu, dan sebagainya. Kemudian muncul gerakan kemerdekaan di berbagai wilayah, termasuk Indonesia. Berikutnya, konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Konsepnya apa? Dalam sejarah terdapat 3 unsur penting, yaitu manusia, ruang, dan waktu. Karena ketiga-tiganya ini tidak lepas dan saling berhubungan dan berkaitan. Dalam semua peristiwa atau kejadian, manusia adalah pelaku dari semuanya. Peran manusia sangat menentukan dalam setiap peristiwa, sehingga setiap kejadian tentang peristiwa akan selalu melibatkan manusia di dalamnya. Sejarah yang kita jadikan pengetahuan atau sebagai bahan kajian adalah sejarahnya manusia. Kemudian, peristiwa ataupun kejadian dari masa lalu yang selalu berlangsung dalam batasan ruang atau tempat tertentu, unsur ruang yang menjadi tempat terjadi peristiwa akan memberikan gambaran jelas bagi kita bahwa peristiwa itu memang ada dan nyata. Kemudian waktu akan menjadi batasan dari setiap peristiwa yang telah terjadi. Perjalanan hidup manusia atau sejarah manusia tidak terlepas dari waktu. Konsep waktu dalam sejarah itu meliputi 2 hal. Antara lain, 1, proses kelangsungan dari suatu peristiwa dalam batasan waktu tertentu. 2, kesatuan kelangsungan waktu, yaitu waktu pada masa yang lampau, sekarang, dan masa yang akan datang. The past, the present, and the future. Sekarang konsep diakronik atau kronologis. Kita bisa mengetahui tentang konsep diakronik atau kronologis kejadian. Perhatikan, kita lihat bagannya. Pembentukan BPUPKI, Badan Pemeriksa Usaha Panitia Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Badan Panitia Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, pada waktu itu terjadi satu kemelut di Indonesia, di mana dikuasai oleh Jepang, yang akhirnya setelah Jepang menyerah,
segera membentuk BPUPKI. Dalam bentukan BPUPKI di sini akhirnya mengadakan bahwa bangsa Indonesia untuk mencari dukungan kemerdekaan, maka kunjungan tokoh-tokoh bangsa Indonesia ke Dalat atau Vietnam untuk mencari dukungan kemerdekaan Indonesia. Kemudian setelah itu terjadi sebuah peristiwa yang disebut dengan peristiwa Rengas Dengklok. Di situ peristiwa penculikan para tokoh-tokoh tua. Supaya apa? Supaya segera melaksanakan dan mengumumkan kemerdekaan setelah Jepang menyerah terhadap Sekutu. Kemudian akhirnya Indonesia mengumumkan kemerdekaan pada tahun 1945, walaupun baru diakui secara de facto, secara de jure-nya belum. Nah, kronologi dalam sejarah berarti urutan waktu dari sejumlah peristiwa atau kejadian. Oleh karena itu, peristiwa sejarah harus disusun berdasarkan urutan waktu kejadiannya, dari yang awal sampai yang terbaru. Konsep diakronik. Konsep diakronik diantaranya adalah setiap peristiwa berkembang berdasarkan waktu. Suatu peristiwa tidak hadir sebagai peristiwa tunggal dan pasti memiliki hubungan dengan peristiwa sebelumnya. Artinya ada rentetannya, ada hubungannya dengan peristiwa-peristiwa yang lalu. Satu contoh saya berikan, Perang Dunia I, rentetannya Perang Dunia Kedua, rentetannya Perang Dingin, dan rentetannya lagi adalah Perang Dunia Ketiga, atau yang disebut dengan Perang Dingin Jilid 2. Kemudian yang berikutnya, konsep diakronik. Memandang peristiwa sejarah mengalami perkembangan dan bergerak sepanjang masa. Maka diakronik mengutamakan memanjangnya dimensi waktu dengan sedikit keleluasaan ruang. Kenapa? Karena ini lebih mementingkan waktu daripada ruang, konsep diakronik tersebut. Berikutnya, menurut Carl Tung, diakronis berasal dari bahasa Yunani. Dia artinya melintas atau melewati, dan kronos yang berarti perjalanan atau waktu. Dengan demikian, diakronis dapat diartikan sebagai suatu peristiwa yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya dan tidak berdiri sendiri atau timbul secara tiba-tiba. Adapun ciri diakronik yaitu yang pertama mengkaji dengan berlalunya masa. Yang kedua menitik beratkan pengkajian peristiwa pada sejarahnya. Yang ketiga bersifat historis atau komparatif. Yang keempat bersifat vertikal. Yang kelima terdapat konsep perbandingan. Yang keenam cakupan kajian lebih luas. Jadi suatu peristiwa sejarah tidak bisa lepas dari peristiwa sebelumnya dan akan mempengaruhi peristiwa yang akan datang. Sehingga berpikir secara diakronis haruslah dapat memberikan penjelasan secara kronologis dan kausalita. Kita lanjut. Nah, dalam berpikir diakronis tadi sudah dicontohkan, dan ini contoh kembali supaya jelas. Ini bom atom, kemudian masalah Rengas Dengklok, ya, penculikan, kemudian terjadi sebuah persidangan kemerdekaan, kemudian di situ ada sidang untuk menyusun ya sebuah teks kemerdekaan, kemudian diumumkan sebuah kemerdekaan, dan yang terakhir adalah menaikkan bendera jam 10 pada waktu itu Indonesia merdeka. Nah, ini urutan-urutan dari berpikir diakronis. Berikutnya, konsep diakronik atau kronologi dalam sejarah. Secara etimologis, kata diakronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu dia dan kronos. Dia mempunyai arti melintas, melampaui, atau melalui, sedang kronos berarti waktu.
Yang jelas adalah, jadi diakronik berarti suatu yang melintas melalui dan melampaui dalam batasan waktu. Jika dikaitkan dengan sejarah, sesuatu yang melintas melalui atau melampaui tersebut adalah peristiwa atau kejadian. Nah, secara etimologis, kata kronologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kronos dan logos. Kronos artinya waktu, dan logos artinya urea atau ilmu. Jadi kronologi adalah ilmu tentang waktu yang memang di dalam perkembangan, kemudian menjadi ilmu bantu sejarah yang menyusun peristiwa atau kejadian-kejadian sesuai dengan urutan waktu terjadinya. Kemudian mengurutkan peristiwa-peristiwa sejarah sesuai dengan waktu terjadinya adalah suatu mempermudah di dalam melakukan rekonstruksi terhadap semua peristiwa masa lalu dengan tepat. Kronologi juga membantu kita agar dengan mudah dapat membandingkan peristiwa sejarah yang terjadi di suatu tempat yang berbeda tetapi dalam waktu yang sama. Kemudian konsep periodisasi. Periodisasi merupakan pembabakan waktu yang diterapkan dalam kajian sejarah. Contoh periodisasi dapat diamati dalam tabel. Contohnya begini, tahun 1200 adalah merupakan tahun periode lahirnya zaman modern. Kemudian tahun 1630 sampai tahun 1800 itu adalah perjuangan merebut hegemoni. Kemudian tahun 1800-1910 periode ini adalah pembentukan negara jajahan. Tahun 1900 sampai 1942 adalah periode munculnya konsepsi Indonesia. Tahun 1942, tahun 1950 runtuhnya negara jajahan. Tahun 1950 sampai tahun 2008 Indonesia merdeka. Inilah urutan-urutan atau yang disebut dengan periodisasi. Kemudian yang berikutnya, sejarah juga mengenal istilah periodisasi yang bertugas membuat klasifikasi dari peristiwa-peristiwa sejarah dalam tahapan-tahapan dan pembabakan tertentu. Periodisasi dalam sejarah diperlukan karena penting bagi kita agar dapat mengadakan tinjauan secara menyeluruh terhadap peristiwa-peristiwa yang telah terjadi dan saling keterhubungannya dalam berbagai aspek. Jadi periodisasi dalam sejarah dapat dilakukan dengan banyak klasifikasi berdasarkan sejumlah aspek dalam kehidupan manusia, seperti perkembangan sistem politik, pemerintahan, agama, dan kepercayaan, ekonomi, dan sosial budaya. Contoh berikutnya adalah periodisasi yang dibuat berdasarkan sistem mata pencarian hidup dalam sejarah Indonesia. Yang pertama adalah masa berburu dan meramu. Berarti ini masa zaman pra-aksara. Manusianya adalah masih belum mengenal tulisan. Kemudian masa bercocok tanam. Ini masa di mana manusianya sudah hidup berkelompok, kelompok besar, dan membentuk masyarakat, punya status sosial. Masa bercocok tanam tingkat lanjut, berarti mereka pada kehidupannya adalah sudah membuat sebuah perekonomian, kemudian mengenal sistem perdagangan. Kemudian masa perundagian. Masa ini adalah di mana manusianya sudah mengadakan yaitu tukar menukar barang dagangan, kemudian saling jual beli dan mempertingkatkan sebuah perdagangan atau perekonomian yang ada di kelompoknya. Kemudian periodisasi yang banyak digunakan untuk memperoleh gambaran tentang keadaan masyarakat, sistem politik, ekonomi, agama, dan kepercayaan. Suatu kerajaan digunakan pembabalan berdasarkan urutan dinasti. Kalau kita lihat
Di dalam urutan-urutan dinasti, kedudukan raja dianggap penting dalam masyarakat. Kalau kita lihat contohnya bahwa dinasti yang pernah memerintah di Jawa dari masa perkembangan pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha hingga pengaruh Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah dinasti Wangsa Sanjaya tahun 732 sampai 850 Masehi. Kemudian dinasti Sailendra tahun 750 sampai tahun 900 Masehi. Dinasti Isyana tahun 900 sampai 1222 Masehi. Kemudian dinasti Girindra tahun 1222 sampai 1478 Masehi. Dinasti Demak tahun 1521 sampai 1568 Masehi. Dan dinasti Pajang tahun 1568 sampai 1600 Masehi. Kemudian dinasti Mataram tahun 1600 sampai 1775 Masehi. Nah, itulah tentang urutan berdasarkan dinasti. Kemudian periodisasi bertujuan membuat klasifikasi dalam sejarah, sehingga akan memudahkan kita untuk memahami peristiwa-peristiwa sejarah secara kronologis. Dengan melalui periodisasi, kita menjadi mudah untuk memahami hal-hal yang terkait dengan yaitu perkembangan manusia dari waktu ke waktu. Kemudian kesinambungan antar periode. Kemungkinan terjadinya fenomena yang berulang. Terus perubahan yang terjadi dari periode awal hingga ke periode berikutnya. Nah, dalam periodisasi sejarah Indonesia adalah sebagai berikut. Masa praaksara. Kedua, masa kedatangan dan perkembangan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Masa kedatangan dan perkembangan agama Islam. Masa kekuasaan kolonialisme Barat. Masa pendudukan Jepang, masa revolusi, masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa Orde Reformasi. Jadi dari masa praaksara sampai masa reformasi yang sekarang sedang berjalan. Konsep sinkronik. Menurut Kunto Wijoyo, sejarah akan menjadi sinkronis jika bersentuhan dengan ilmu sosial. Ilmu apa saja? Seperti antropologi, sosiologi, ekonomi, dan politik. Antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia. Sosiologi ilmu tentang sosial, ekonomi, yaitu ilmu tentang keberadaan, kehidupan berekonomi. Dan ilmu politik adalah ilmu kepemerintahan. Saat sejarah ditulis dengan pendekatan ilmu sosial, sejarah tidak hanya memanjang dalam waktu, tetapi juga meluas dalam ruang. Kemudian konsep sinkronik menyebabkan karya sejarah semakin kaya. Berikutnya, kata sinkronik berasal dari bahasa Yunani, sin yang berarti dengan, dan kronos yang berarti waktu atau masa. Dengan demikian, berpikir sinkronik dalam sejarah adalah mempelajari peristiwa yang sezaman atau bersifat horizontal. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sinkronik artinya segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi di suatu masa yang terbatas. Apa ciri-cirinya? Ciri-ciri daripada sinkronik adalah yang pertama, mengkaji pada masa tertentu. Yang kedua, menitik beratkan pengkajian pada strukturnya, karakternya. Yang ketiga, bersifat horizontal. Yang keempat, tidak ada konsep perbandingan. Yang kelima, cakupan kajian lebih sempit. Nah, menurut Galtung, pengertian sejarah secara sinkronik artinya mempelajari peristiwa sejarah dengan berbagai aspeknya. Pada waktu atau kurun waktu yang tertentu atau terbatas, kajian sinkronik sejarah mengandung keistimewaan tinggi. Sedangkan kajian sinkronik, diakronik itu tidak. Kajian sinkronik justru lebih serius dan sulit berdasarkan uraian di atas.
dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian berpikir sinkronik dalam sejarah adalah mempelajari, mengkaji struktur karakter suatu peristiwa sejarah dalam kurun waktu masa tertentu. Nah, inilah berpikir sinkronik Dr. Susilo Bambang Yudhoyono pada masa pemerintahan dari 2004 sampai 2009. Peristiwanya apa yang terjadi masa Dr. Susilo Bambang Yudhoyono itu? Yaitu peristiwa diantaranya yang pertama Aceh, ya tsunami Aceh. Kemudian ada konferensi Asia Afrika. Kemudian terjadinya bom yang ada di Bali. Kemudian kejadian pemilu tahun 2009. Kemudian dalam sejarah kita juga dikenalkan dengan istilah kronik. Kronik adalah catatan peristiwa menurut urutan waktu kejadian. Kronik berupa catatan perjalanan yang ditulis oleh para musafir, pendeta, dan pujangga pada masa yang lalu. Mereka pada umumnya menulis tentang peristiwa, kejadian, hal-hal yang menarik perhatian dan mengesankan yang mereka temui di suatu tempat dan pada waktu tertentu. Kronik sejarah Indonesia banyak ditulis oleh para musafir dan pendeta Cina yang banyak berdatangan ke Nusantara untuk berbagi kepentingan. Kronik tentang Nusantara yang banyak ditulis oleh para musafir dan pendeta adalah ketika Cina diperintah oleh sejumlah dinasti seperti dinasti Zhou, Qin, Tang, dan Ming, dan juga oleh para musafir serta pendeta yang datang dari India. Nah, berdasarkan catatan yang mereka buat, kita dapat mengetahui atau paling tidak memiliki gambaran tentang bagaimana kondisi masyarakat Nusantara di suatu tempat pada masa yang lalu. Namun untuk memperoleh gambaran lebih jelas tentang masa lalu diperlukan banyak sumber lain yang dapat mendukung kebenaran dari kronik tersebut. Kemudian konsep sinkronik dalam sejarah. Kata sinkronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu sin berarti dengan, kronos yang berarti waktu. Nah, ini sudah kita jelaskan pada sumber yang ada di atas. Namun di sini kita ulas sedikit tentang proses sinkronik, baik secara umum mempunyai ciri-ciri ada mengkaji peristiwa sejarah, menitik beratkan kajian bersifat horizontal dan tidak ada konsep perbandingan, cakupan kajian sempit, kajian sangat sistematis, sifat kajian lebih serius dan mendalam. Nah, inilah tentang proses-prosesnya. Kemudian dalam kajian ini menitik beratkan pada meneliti, ya. Nah, gejala-gejala yang meluas, tetapi dengan waktu yang terbatas, tidak ada waktu lagi. Contohnya apa? Contohnya seorang sejarawan ingin menyusun sejarah perekonomian bangsa Indonesia pada zaman Jepang, sedikit karena sudah berlalu. Kemudian konsep kausalitas, sebab akibat. Setiap peristiwa memiliki latar belakang yang menjadi pemicunya. Sejarawan Soehartono dalam buku teori dan metodologi bahwa sejarah menyatakan dalam peristiwa sejarah terdapat sebab umum, general cause, dan sebab khusus direct cause. Sebab khusus ini sering disebut sebagai pemicu trigger. Konsep kausalitas menurut Soehartono, yaitu diantaranya adalah multikausal atau kemajemukan sebab, seleksi kasual. Kemudian menunjukkan sebab tidak hanya tunggal tetapi terdiri atas banyak sebab. Kalau seleksi, menyeleksi banyak sebab menurut hierarki tertinggi berupa sebab utama, kemudian prima causa dari sekian banyak sebab. Nah, itulah mengenai dari lanjutan tentang konsep berpikir. Jawablah pertanyaan di bawah ini, bagaimana kesimpulan apa saja yang kamu ketahui tentang materi di atas. Kemudian, tolong berikan penjelasannya mengenai konsep berpikir. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.